Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminur Rianto Syahputra, kelas 10 Agama, absen 27, akan memberikan penjelasan tentang perbandingan trigonometri sudut di berbagai kuadran dan sudut berelasi dari mapel matematika oleh guru pembimbing Bu Erni Gustini. Lanjut kita ke pembahasannya. Oke. Seperti yang kalian sudah pelajari kan. Kalian kan sudah mempelajari macam-macam sudut istimewa. Contohnya seperti 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dan kalian mesti sudah mengetahui hasilnya juga. Ya kan? Nah, tapi bagaimana jika yang tanyakan atau soalnya itu bukan sudut istimewa? Cara menghitungnya gimana? Nah, itu kalian harus menggambar koordinat kartesius. Seperti gambar yang paling kanan sendiri, ada sudut X dan Y itu. Nah, koordinat kartesius itu yang sudah dilengkapi oleh kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Yang dimana kuadran 1 antara sudut 0 derajat sampai 90 derajat itu, dan di situ semua positif. Maksudnya semua positif itu sin, cos, tan yang berada di daerah kuadran 1 itu positif. Selanjutnya ada kuadran 2, itu sudutnya 90 derajat sampai 180 derajat, yang dimana sin itu positif dan cos dan tangannya itu negatif. Yang disitu positifnya cuman sinnya lah gitu. Dan selanjutnya kuadran 3 180, itu ada antara sudut 180 sampai 270, yang dimana yang positif cuman tangannya, sin dan cosnya itu negatif. Jika ada yang ditanyakan soalnya di antara sudut itu. Dan selanjutnya kuadran 4 itu ada sudut 270 sampai 360. Itu yang positif hanya cosnya, sin dan tangannya itu negatif. Selanjutnya saja kita ke sebelahnya, yang atas sendiri. Itu kan sudah kita langsung saja. Sin kan ada sin 90 tambah X. Nah, 90 tambah X. X-nya itu ada syarat, X-nya itu ada syarat atas 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 90. Jadi X-nya itu harus lebih kecil dari 90 dan lebih besar dari 0. Jadi X-nya itu harus antara 90 dan 0. Gitu. Nah, lanjut saja. Sin 90 tambah X. 90 tambah X kan ada di kuadran kedua kan? Karena apa? 90 ditambah kan mestinya mutarnya kan sebaliknya arah jarum jam kan? Sebalik arah jarum jam yang ada di kuadran kedua. Nah, itu sin 90 tambah X sama dengan plus cos. Kenapa hasilnya cos? Kok tidak sin? Karena sin bertemu 90 itu hasilnya cos. Sin bertemu 90 hasilnya cos. Dan kenapa itu? Kan di kuadran kedua kan sinnya itu kan plus dan cosnya itu min. Tapi jawabannya kan harusnya min cosnya. Nah, itu karena sifat dari sinnya itu kan plus. Nah, itu sinnya itu sifatnya plus, bentuknya dan berubah bentuknya saja yang berubah, tapi sifatnya tetap masih ada. Bentuknya berubah tapi sifatnya masih ada. Dan juga ini ditanyakan juga bukan cosnya kan, yang ditanyakan sinnya. Nah, jadi sinnya itu cuma hasil jawaban dari jadi tidak harus ikut yang ditanyakan kan sinnya. Itu sama dan berlaku untuk bawahnya juga, yang sudah saya tandaikan, sudah saya garis itu. Nah, sudah ada saya pinggirnya itu berubah. Yang bertemu 90 berubah. Selanjutnya yang sin 180 kurangi X sama dengan plus sin X. 180 kurangi X kan itu kan
180 kurang X itu kan ada di kuadran kedua, ya kan, kuadran kedua yang dimana sin itu positif dan X dan cos dan tan itu negatif, nah kan, ya kan. Nah, sama dengan plus sin X. Kok sin kenapa tidak cos? Karena kenapa bisa tetap sin? Karena sin bertemu 180 itu hasilnya tetap sin. Dan saya tambahkan lagi, bila sin cos tan bertemu 90 itu hasilnya itu akan berubah seperti yang di atas. Sin berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, tan berubah menjadi kotangen. Dan kalau yang sin cos tan bertemu 180 itu hasilnya itu akan tetap. Misalkan sin berubah, sin tetap menjadi sin, cos tetap menjadi cos, tangan tetap menjadi tangan gitu. Ini juga rumus untuk mempermudah lah bahasanya. Mudah kalian, sin itu ada sin dalam kurung n kali 90 tambah X. Nah itu ada tanda panah mengarah kedua cos dan X, cos X dan sin X. Jadi sin itu bisa berubah menjadi dua bentuk, bisa menjadi cos dan sin. Nah yang dimana bisa menjadi cos itu n-nya itu harus angka ganjil. Misalkan 1 kali 90 kan 90, yang dimana sin bertemu 90 kan hasilnya berubah menjadi cos. Nah berarti yang berubah menjadi cos itu n-nya itu harus ganjil, dan sebaliknya kalau sin yang berubah menjadi, yang tetap menjadi sin itu n-nya itu harus genap gitu. Lanjut saja ke contoh soal. Saya sudah menyiapkan soal di situ nomor 1, sin 120 titik tanda tanya. Itu bisa kita kerjakan dengan dua cara. Yang pertama, A, sin 120 kita bisa pakai yang dua cara, maksudnya kita bisa pakai cara yang berubah dan cara yang tetap gitu. Sin 120 kan ada di kuadrat kedua kan, 120 kuadrat kedua antara 90 dan 80 kan, 120. Nah itu kita kalau pakai yang berubah itu kan harus 90, harus rumusnya harus bertemu 90, bertemu ganjil lah 90 lah. Tapi kan itu kuadran 2 mestinya harus bertemu 90, ya kan. 90 tambah berapa supaya menjadi 120? Itu kan tambah 30. Nah, jadi kan sin bertemu kan sudah dapatkan sin dalam kurung 90 tambah 30. Nah, yang dimana sin bertemu 90 kan hasilnya berubah menjadi cos. Nah, kan sudah bertemu kan 90. Sin bertemu 90 cos. Itu hasilnya cos. Dan ditambah 30-nya itu tinggal kamu turunkan aja ke bawah. Langsung menjadi cos 30. Dan jawabannya 1/2 akar 3 gitu. Dan lanjut cara yang kedua, sin 120 dengan cara yang menggunakan cara yang tetap, menetapkan sinnya. Sin 120 jika yang memakai 180, berarti kan 120 kan di bawahnya 180, berarti kan 180 harus dikurang supaya bisa menjadi 120. Nah dikurangnya itu dikurang 60. Lihat seperti langkah-langkahnya, kalian pasti sudah paham. Iya. Lanjutnya soal nomor 2, soal yang lumayan meningkat tapi menurut saya lah, yang cos 405. Cos 405 itu kan ada di kuadran 1, karena cos 405 itu ada di, karena cos 405 itu ada di mana ini? Lebih dari 360. Berarti kan lebih dari 360 kan ada di kuadran 1, ya kan? 405. Dan kuadran 1 itu kan semuanya sin kostannya kan plus, ya kan? Langsung saja kita pakai cara pertama dulu, yang pakai 360. Kan 405 lebih, nilainya lebih tinggi dari 360, berarti 360 itu kan berarti harus
kita dahulukan harus tambah berapa supaya bisa jadi 405, ya kan gitu. Jadi tambah 45 bisa jadi 45. Itu kan kenapa itu bisa tetap hasilnya? Kalian lihat yang paling kanan sendiri atas. Itu kenapa bisa tetap hasilnya? Karena 360 itu adalah tetap. Karena segampang-gampangnya gini, kalian mau mencari yang berubah sama tetapnya itu. Kalau yang berubah itu ada yang ada di, kalau yang sin konstannya itu berubah itu ada di bertemu dengan yang ada di garis Y. Dan jika sin konstannya itu tetap, itu bertemu dengan ada yang di garis X. Kan itu kan 360 kan ada di garis X. Yang dimana 360 berarti kan bisa dirubah sama dengan 180, ya kan? Begitu. Jadi gak bisa diubah tetap, maksudnya gak bisa diubah tetap. Jadi tinggal cos bertemu 360, cos 45 tinggal turunkan ke bawah, langsung kita temukan hasilnya. Cos 45 ada di sudut istimewa, hasilnya setengah akar 2. Nah selanjutnya yang B, cos 405 sama dengan cos dalam kurung 450 kurang 45. Kenapa 450? Karena 450 itu adalah, karena 450 itu ada di kuadran ke-1. 360 kan tambah 90 kan 450, iya kan? 450 di kuadran ke-1. Dan harus dikurangi supaya menjadi 405. Kurangkan 45, ya kan? Dan hasilnya kan itu kan 450 kan ada di garis Y. Yang dimana yang ada di garis Y, sin konstan bertemu yang ada di garis Y itu kan harus berubah, ya kan? 45 di garis Y berarti harus berubah menjadi sin, karena cos itu berubahnya ke sin, ya kan? Dan 45 nya itu tinggal kalian turunkan, dan hasil jawabannya sama dengan yang di atasnya. Dan bagaimana jika hasilnya itu bukan dari sudut sudut istimewa? Itu jawabannya bisa kalian cari dengan kalkulator ilmiah yang ada sin konstannya itu baru kalian bisa cari seperti yang sudah saya contohkan ini. Kan nggak ada hasilnya dari min tan 17 itu kan. Nah itu harus kalian cari di kalkulator ilmiah. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena ini baru pertama kali buat saya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.